Terusan Panama, sebuah terusan yang terletak di Panama, Amerika Tengah, yang membagi tanah genting Panama sepanjang 82 km serta membelah daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kanal ini berhasil menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Ide pembangunan kanal ini pertama sekali muncul pada abad ke-16. Kala itu Raja Charles V dari Spanyol ingin agar kapal emas bisa melintas. Ia berpandangan jika tanah genting Panama dibenahi akan meringankan perjalanan kapal kerajaan dari Ekuador ke Peru. Meskipun saat itu ada survei soal keadaan politik dan teknologi di Eropa yang belum memungkinkan pengerjaan proyek tersebut. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda notifikasinya. Pada tahun 1855, Amerika Serikat telah menyelesaikan rel kereta api di seluruh tanah genting Panama. Hal ini mendorong munculnya kembali wacana pembangunan kanal. Rencana itu didorong oleh selesainya terusan Suez di bawah pimpinan Ferdinand de Lesseps. Pada tanggal 1 Januari 1880, pembangunan terusan ini dimulai dengan mencontohkan keberhasilan terusan Suez. Akan tetapi, munculnya berbagai permasalahan karena perencanaan yang tidak memadai dan tergesa-gesa. Para pekerja terserang wabah malaria dan demam kuning, sehingga menimbulkan korban. Selain itu, masalah keuangan juga menimpa proyek ini. Pada tahun 1889, Lesseps bangkrut. Peralatan yang terbuat dari besi dan baja mulai berkarat. Sebagian pekerja angkat tangan dan kembali ke asalnya. Melihat kondisi ini, pelaksanaan proyek melobi Amerika Serikat untuk melanjutkan proses pembangunannya. Pada tahun 1902, Amerika Serikat mengesahkan pembelian perusahaan kanal Prancis dan mengalokasikan dana untuk pembangunan kanal. Hal ini dilakukan AS setelah berhasil memerdekakan Panama dari Kolombia. Sebagai kompensasinya, pemerintah Panama memberikan hak pengelola kanal kepada AS. Dan akhirnya, pada tahun 1906, proyek tersebut dilanjutkan dengan persiapan dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Para insinyur Amerika mulai merancang konstruksi dengan teliti. 3 tahun berikutnya dihabiskan untuk pembangunan fasilitas konstruksi dan memberantas penyakit tropis di daerah tersebut. Pada tahun 1909, pembangunan dimulai. Di salah satu sisi konstruksi, para insinyur AS memindahkan hampir 240 juta meter kubik tanah dan menghabiskan hampir 400 juta dolar AS untuk pembangunan kanal. Pada tanggal 15 Agustus 1914, terusan Panama dibuka untuk lalu lintas. Sejak beroperasi, terusan ini telah membantu 800.000 kapal menyeberang. Adanya terusan Panama juga memotong waktu tempuh kapal laut karena tidak perlu memutar lewat ujung selatan Amerika Selatan.
Di terusan Panama terdapat 3 log, yaitu Gatun Log, Pedro Miguel Log, dan Miraflores Log. Kapal yang datang dari arah Samudra Atlantik akan melewati Gatun Log dan kapal akan diangkat 85 feet atau setara dengan 26 meter ke permukaan Danau Gatun. Selanjutnya, kapal akan terus melintasi Danau Gatun hingga jarak 23 mil atau setara dengan 37 km sebelum kemudian masuk Gailan atau Culebra. Setelah melewati Gailan Cat ini, kapal kemudian akan berlayar menuju Pedro Miguel Log. Panjang Gailan Cat adalah 8 mil atau 13 km. Sesampai di Pedro Miguel Log, kapal diarahkan berlayar menuju Danau Miraflores yang akhirnya akan bertemu log terakhir, yaitu Miraflores Log. Dan selanjutnya, kapal akan kembali diturunkan ke sea level hingga kemudian berlayar bebas ke laut lepas. Itulah sejarah terusan Panama. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, mari bergabung dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.